2025. Hingga pukul 14 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama Mitra Wacana dan juga Let's Talk ya. Tema di hari ini adalah Jalan Panjang Let's Talk. Ini menguatkan ruang aman. Ini untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lengkap. Nah, ini bagaimana juga Jalan Panjang Let's Talk ini menguatkan ruang aman berpengetahuan feminin. Ini nanti Anda bisa berinteraksi juga bersama kami di 0817548300. Sudah hadir di studio Radio Sonora, ini narasumber yang tentu kita akan berbincang-bincang mengenai Let's Talk ya. Ada Mbak Diah Irawati. Selamat siang Mbak Diah. Selamat siang, Ya, Mas Benny. apa kabar Mbak Diah? Baik, terima kasih. Ini selaku pendiri dan juga koordinator Let's Talk Iya ya. betul. Ini Panggil aja Ira. Mbak Ira, Iya, ya Mbak Ira. Nanti kita akan berbincang-bincang juga bersama Mbak Ira. Nah, juga pendiri Let's Talk adalah Mas Farid Mutakin. Selamat siang juga Mas Farid. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Benny. Kabar baik juga ya. Terima kasih, kabar baik. Ya, Let's Talk. Biasanya kalau bahasa Inggris Let's itu ayo talk, berbicara gitu. Benar nggak sih Mbak Ira? Iya. Iya juga, iya. Jadi itu seperti tagline juga gitu ya, tapi kepanjangan juga gitu. Ada Jadi kepanjangannya. iya, jadi LETSS gitu kan. Kalau let's itu kan let's talk pakai apostrof gitu ya. Jadi let's talk about SS-nya itu sex and sexualities. Oh, gitu. Jadi let's talk about sex and sexuality. Gitu Berarti kira-kira. ini ada kepanjangannya Let's-nya ya, Iya, ada karena kepanjangannya ini betul. sahabat Sonora tulisannya Betul. nih LETSS. Iya. Ya, kalau kita ngomong Let's Let's gitu. S-nya agak panjang gitu ya. Let's Talk. talk. Nah, ini udah Mbak Ira ini cerita tentang ini Let's Talk kapan berdiri dan juga ngapain sih mendirikan Let's Talk, Mbak Ira? Nah, Ya, jadi Let's Talk ini kita dirikan tepat di COVID sebenarnya ya. Jadi ada blessing in disguise gitu, ada hikmah di balik bencana COVID gitu. Satu sisi seperti itu, jadi sebenarnya ada beberapa alasan, ada beberapa faktor yang saling berkelindan dan menemukan momentum di saat COVID-19 di 2020. Nah, jadi pada saat itu momentum lainnya adalah mendesaknya Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual. Pada saat itu belum TPKS namanya ya. Dan itu dikeluarkan dari Prolegnas tahun 2020 gitu. Nah, akhirnya kita membuat surat pernyataan gitu ya, press release bahwa kita benar-benar mendesak gitu DPR ya dan pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual, karena kekerasan seksual itu sedang memang emergency gitu. Jadi darurat kekerasan seksual di Indonesia. Lalu momentum COVID-19 di mana orang itu bekerja dari rumah ya, working from home gitu kan, ada momentum itu. Nah, kemudian kekerasan berbasis gender online ini juga muncul kan, semakin marak, semakin menguak ke permukaan. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual karena orang di rumah ya, banyak di rumah. Nah, rumah tidak seketika sih, tapi secara sistematis rumah itu menjadi tempat yang tidak aman, space yang sangat tidak aman gitu ya, untuk anak-anak, perempuan dan bahkan anak laki-laki gitu ya. Jadi tidak aman bagi siapapun gitu, mau itu ayah kandung, kakak, abang gitu ya, semua dan tetangga gitu. Nah, ini lalu kemudian KBGO secara online juga marak. Lalu kita berdiskusi, Farid dan saya dan satu orang lagi kawan, Renvi, aktivis anak di Lampung. Kita mendiskusikan kira-kira apa ya, peran apa yang bisa kita ambil gitu ya. Setelah kita mendesak, mengadvokasi gitu, ternyata nggak goal juga ini undang-undang RUU ini. Lalu sepertinya pendidikan. Bagaimana kalau kita ambil di pendidikannya, preventifnya gitu ya, karena Women Crisis Center juga sudah lumayan banyak ya. Kita mungkin tidak di ranah itu, tapi di produksi pengetahuan feminis yang memang membahas semua isu, segala isu yang tidak ditabukan. Jadi kita nggak menabukan membicarakan, mendiskusikan tentang seks dan seksualitas, karena itu bagian dari hidup kita gitu. Tidak adanya pendidikan seks dan seksualitas, baik itu di ranah publik ataupun di domestik gitu ya, baik itu di tatanan
sekolah Mhm secara formal, mhm. tidak ada di kurikulum, bahkan sampai di masyarakat gitu, di kelompok-kelompok mana ada di pendidikan seks dan seksualitas, tidak ada kan tentang kesehatan seksual, kesehatan reproduksi. Ya. Nah itu yang kita sasar gitu, kita menyasar, anak-anak muda atau orang-orang muda ya, kemudian orang tua juga, masyarakat secara umum yang masih menabukan. Jadi kalau kita bicara soal pendidikan seks dan seksualitas, Mhm. masyarakat awam akan mengatakan bahwa kita mengajarkan orang berhubungan seks gitu. Padahal bukan Mhm. itu pendidikan seks. Asumsinya seperti itu Yes, ya? Mhm. seksualitas itu kan bukan itu Iya iya. maknanya ya, banyak sekali yang harus, relasi kuasa gitu, itu juga bagian dari, bagaimana kemudian kita menjaga kesehatan seksual kita, Mhm kesehatan mhm. reproduksi kita Reproduksi ini. itu tidak dibahas gitu. Jadi karena ditabukan gitu ya, itu kemudian orang akhirnya anak-anak muda mencari sendiri gitu di Mhm. internet. Banyak sumber-sumber yang tidak akurat Mas Benny, teman-teman Oh, semua, tidak akurat kan. iya Nah iya. akhirnya mereka terjerumus, akhirnya mereka, menonton film porno misalnya seperti itu, tanpa ada dampingan dari orang tua, Orang tua. dampingan dari orang yang memang paham betul tentang seksualitas gitu. Mhm mhm. Nah itu salah satunya yang kita ingin, sasar dan advokasi. Sehingga kita kemudian mengambil peran di produksi pengetahuan feminis gitu. Jadi Mmm. bagaimana kita melihat dari kacamata feminis, bagaimana Feminis kemudian ini. persoalan seksualitas ini berkelindan dengan gender, disabilitas, dengan seksualitas, orientasi seksual misalnya, identitas gender seseorang, dan agama, adat istiadat, Iya. semua sampai Mhm. letak geografis, pendidikan, usia, itu juga sangat berkelindan. Nah, kita mengambil posisi feminis interseksional gitu ya. Mmm, Jadi mhm. saling berkelindan semua kategori sosial yang ada dalam masyarakat, juga sistem dominasi yang ada dalam masyarakat saling berkelindan. Jadi gender tidak berdiri sendiri. Ya Dia akan berdiri misalnya ada transpuan gitu ya, ya. kemudian dia secara, orientasi seksual dia misalnya lesbian atau gay atau bisexual misalnya, dan kemudian dia berada di Papua misalnya. Papua yang sangat jauh di pelosok sana dan dia masyarakat adat misalnya. Nah, berapa lapis disabilitas lagi, Iya berapa lapis iya iya kerentanan iya. yang dia miliki gitu ya. Miliki Nah, ya itu dan yang kita mencoba untuk membuat orang-orang, kelompok marginal minoritas ini visible. Jadi mhm. memvisibelkan mereka gitu dengan pengetahuan mereka, suara mereka sendiri, pengalaman mereka sendiri. Ya. Jadi kira-kira seperti itu dulu. Kenapa? Jadi secara akademik, Farid dan saya kebetulan di antropologi, saya baru Antropologi. selesai Mhm PhD alhamdulillah mhm. gitu, Farid masih setahun lagi. Tahun lagi. Jadi kami di antropologi feminis, feminis antropologi. Antropologi Iya, feminis ya? betul, Mhm feminis mhm. antropologi. Jadi kami belajar bagaimana, kehidupan sehari-hari, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan gitu ya, kehidupan kita sehari-hari ini, itu adalah bagian dari perjuangan feminis gitu, bahwa kita Mmm, mhm. karena selama ini kan orang bicara pada struktur negara. Iya. Betul, kita juga membicarakan negara, tapi relasi kuasa itu ada di everyday life, ada di kehidupan Di sehari-hari. kehidupan Misalnya sehari-hari. hubungan kita gitu ya, relasi Mas Mhm Benny mhm dengan, staf di sini gitu ya, dengan, istri kalau punya istri mhm atau mhm. partner gitu ya, Iya dan iya. anak-anak gitu. Nah itu kan adalah bagian dari, sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh, feminisme. Jadi Feminisme. kita, eee, fondasinya nih ya Iya Mas, iya. framework-nya itu adalah everyday feminism gitu. Oh, everyday Ya, feminism. feminisme heeh, Mhm. everyday feminism, kemudian feminism is for everybody. Dan Mmm. persoalan apapun, isu apapun adalah isu feminisme. Jadi itu yang kita usung. Ya Jadi ya. feminisme yang kita usung, nanti Farid bisa menambahkan, Mhm. adalah feminisme yang transformatif, Transformatif. feminisme yang dekolonial gitu ya. Mmm. Karena ada kolonialisme dalam feminisme itu Iya sendiri, iya. bukan hanya dari barat aja gitu ya, tapi di Indonesia sendiri ada. Feminisme yang plural, Mhm. yang inklusif ya, feminisme yang interseksional. Itu yang kita, advokasi selama 5 tahun ini dan Selama mudah-mudahan 5 sampai ke tahun. depan. Mhm. Tapi yang ingin saya tambahkan lagi adalah Lestalk ini melampaui organisasi atau, lembaga gitu Mas. Mhm mhm mhm. Jadi Lestalk ini adalah sebuah gagasan atau ide yang terus berkembang, berevolusi, bertransformasi, berdialektika gitu. Jadi kita akan terus punya gagasan-gagasan baru, beradaptasi gitu ya dengan situasi, dengan kondisi, dengan konteks lah, konteks lokal, dan juga dengan latar belakang saya dan Farid yang dulunya juga kami aktivis Mmm. aktivis perempuan. Saya, bekerja di beberapa aktivis, atau LSM perempuan di LSM Jakarta. perempuan. Ada Sikap, Kalena Mitra, Rumpun Gema Perempuan, dan Komnas Perempuan, dan Iya. Farid sendiri di Puan Amal Hayati Mmm. gitu, dan di UN Women gitu. Mhm. Jadi kami memang sudah menjadi aktivis sebelum kami Sebelumnya membuat sebelum Let's Talk kami ini ya? iya, sebelum kami sekolah S2 dan S3 di Amerika Mhm gitu. mhm. Lalu ilmu yang kita dapatkan, nah itu ingin kita aplikasikan gitu Mas kira-kira. Ya ya. Kita eksperimentasi dengan
Jadi Lestalk ini sebenarnya adalah ruang belajar bersama, Mhm. ya forum belajar kita bereksperimentasi bersama-sama gitu ya. Kita mengajak, merangkul banyak orang yang tereksklusi selama ini. Mhm mhm. Kaum-kaum, kelompok minoritas, kelompok marginal seperti misalnya, gender minoritas gitu Gender, ya, ya. misalnya LGBTIQ seperti itu, kemudian kelompok adat Mmm, misalnya, kelompok, buruh, pekerja rumah tangga gitu ya, pekerja seks mhm, misalnya. Nah itu juga kan tidak dilindungi ya, mhm. gitu, dan itu di dalam produksi pengetahuan mereka terpinggirkan. Jadi Mmm, kita ingin mereka bersama-sama, bahwa mereka bisa memproduksi pengetahuan, gitu. Bukan hanya orang barat, bukan hanya orang di Jakarta, bukan hanya orang akademisi yang ada di kampus. Tapi oh, survivor sekalipun mhm. itu bisa bersama-sama kita berdiskusi gitu loh di Laptop. Kira-kira seperti itu. Iya iya iya, Mhm, ini ya nanti kita ngobrol lagi tambahan. ya. Mas Farid ada tambahan ini seputar ya dulu Iya, 5 tahun yang lalu ini Mas Farid cukup masih inget slow nggak ya? cukup slow sehingga membuat let's talk gitu kan. Nah, Iya, pertama terima kasih dulu, mmm, Mas Beni dan juga Sonora dan juga teman-teman di Mitra Wacana untuk kesempatan berbagi ini. Kami di Let's Talk sangat mengapresiasi. Tadi Ira sudah menceritakan terkait momentum, ada mhm, Covid, ada advokasi untuk menggolkan undang-undang tindak pidana tindak kekerasan pidana kekerasan, seksual yang mandek waktu itu, tapi akhirnya, thanks God, akhirnya sukses. Tadi Ira juga sudah menyebut tentang beberapa persoalan, yang ada dalam masyarakat Indonesia terkait penabuhan, pembicaraan tentang seks gitu ya, tentang mhm mhm, seksualitas dan seterusnya seperti itu. Jadi, saya ingin menambahkan terkait bagaimana, relevansi fokus pada pengetahuan feminis ini, di Indonesia. Kalau kita lihat akar penabuhan itu bukan hal yang simpel ya, bukan hal yang sederhana, tapi eee, situasi sosial politik yang tidak memberi kesempatan, tidak memberi perlindungan pada kebebasan berpikir, mmm, kebebasan berbicara, bahkan kebebasan akademik sekalipun gitu ya. Kita akademik. melakukan penelitian dibatasi tema-tema tertentu. Kalau temanya LGBT misalkan, Mhm, langsung ada yang intervensi, jangan ini, jangan itu, jangan ya seperti ini itu. jangan, heeh, Temanya tentang pekerja seks, langsung ada yang intervensi baik negara ataupun aktor non negara seperti itu. Jadi ada problem yang sangat serius terkait perlindungan pada kebebasan berbicara, perlindungan pada kebebasan berpikir, perlindungan pada kebebasan akademik untuk melakukan riset, studi dan seterusnya seperti itu. mhm, Jadi kita memprioritaskan, agenda pengetahuan feminis ini feminis salah ini, satunya mhm, untuk men-challenge gitu, untuk mmm, melawan, untuk mhm mhm, melakukan tadi Ira bilang transformasi situasi sosial yang seperti itu. Jadi, kita ingin Indonesia ini lebih demokratis iya, dengan memberi perlindungan secara kuat pada berbagai upaya dan agenda termasuk produksi pengetahuan feminis, feminis, mengangkat mhm, tema-tema apapun gitu ya, termasuk mmm, yang paling kontroversial, iya yang iya, paling ditabukan, yang paling didosakan, bahkan yang paling selama ini dikriminalkan seperti mhm, isu-isu LGBTIQ, Aborsi. aborsi, misalkan aborsi, seperti itu. Tapi juga yang penting kita enggak, kalau kita bicara kerja pengetahuan feminis bukan melulu kita diskusi gitu mhm ya, mhm, atau penelitian aja, atau ngomong doang ngomongnya seperti itu, atau adu argumen adu seperti itu. argumen, Kita juga percaya bahwa, proses produksi pengetahuan ini seperti saya bilang tadi, bagian dari proses mendemokratiskan Indonesia, tapi juga sangat penting untuk menguatkan feminisme Indonesia itu sendiri gitu. Kalau kita punya tradisi berpengetahuan yang kuat, kita bisa punya argumen yang lebih kaya mhm untuk mhm, meng-counter atau menyediakan alternatif-alternatif terkait berbagai isu yang selama ini diopresi atau direpresi itu, mhm termasuk mhm, misalkan tadi Ira bilang aborsi, iya eee, kekera apa namanya, LGBTIQ iya iya, misalkan kayak gitu, atau isu apapun isu gitu ya. apapun Dengan itu ya, berpengetahuan, dengan proses pengetahuan kita akan terdorong untuk memikirkan mhm aspek pengetahuan apa sih yang belum ada mhm dari mhm, apa yang kita lakukan ini. Kira-kira seperti itu sampai akhirnya kita menemukan jalan momentum tadi, iya jadi iya, klik lah mhm, pikiran-pikiran seperti itu klik dengan situasi yang berkembang saat itu, ada Covid, yang ada tren tentang webinar ya, iya dulu nge-Zoom dan webinar, seterusnya. betul, Tapi akhirnya setelah berkembang, Ira tadi bilang Lestalk itu bukan sekedar lembaga atau mhm organisasi atau wadah, tapi gagasan dan ide. Akhirnya kita berpikir harus terus berkembang dan mhm, melampaui tren.
Jadi kalau selama ini kita sudah mulai melihat tren nge-Zoom untuk webinar itu udah mulai loyo gitu ya, udah mulai mati, kita justru tancap gas gitu loh, seperti Ah, itu. Jadi iya semua kita iya, diskusikan, mau orangnya cuma 10, 20, tetap terus kita tetap lakukan jalan ya. karena kita memang pengen. Kita diskusikan bersama Let's Talk hingga jam 14 nanti. Terima kasih Anda masih bersama kami Sonora FM Yogyakarta. Untuk edisi hari Selasa 22 Juli 2025 hingga nanti jam 14 ya, talk show bersama Mitra Wacana dan juga Let's Talk. Jalan panjang Let's Talk menguatkan ruang aman berpengetahuan feminis. Nah, bersama kami pendiri dan juga koordinator Let's Talk Mbak Diah Irawati dan juga pendiri Let's Talk ini Mas Farid Mutakin. Tadi Mbak Ira dan juga Mas Farid sudah cerita tentang ya bagaimana awal mula Let's Talk, kemudian apa saja yang dilakukan, isu-isu apa yang menjadi dalam tanda kutip ini kegelisahan bersama dan juga memang harus diantisipasi sehingga ada solusinya juga kan Mbak Ira? Tidak. Nah, ini kemudian bagaimana juga ini Mbak Ira berpengetahuan feminis. Ini kan judulnya menarik ini, berpengetahuan feminis. Kadang-kadang kita feminis itu urusan perempuan gitu ya. Eh lawan katanya maskulin gitu ya Mas ya. Nah, ini kalau definisi dari feminis sendiri seperti apa nih Mbak Ira? Nanti Mas Farid juga menambahkan Ya, ini. ya, ya. Terima kasih Mas Beni, terima kasih untuk semua pendengar Sonora Yogyakarta. Ya, jadi kalau kita bicara feminis gitu ya, feminis itu kan kalau bahasa Inggrisnya feminist ya. Jadi feminis itu perspektif, cara pandang gitu ya, metodologi gitu dan juga gerakan dan juga baik secara akademis maupun secara gerakan atau movement gitu. Karena kan memang awalnya juga movement ya, gerakan civil society bersama gitu. Nah, bagaimana berpengetahuan secara feminis gitu ya. Pertama tadi sebenarnya saya sudah sedikit menyinggung dan Farid juga bahwa
yang ingin kami tegaskan gitu ya, jadi kami percayai dan kami amalkan serta syiarkan gitu, kira-kira kalau seperti agama kan gitu ya, kita Iya. syiarkan, kita percaya gitu pada ajaran feminisme, lalu kita syiarkan dan kita amalkan gitu, bahwa feminisme itu mengajarkan, kita untuk memandang semua orang itu setara gitu, Mmm. sama ya, posisinya setara gitu, sebagai human being, sebagai Iya. manusia yang punya hak yang sama gitu, dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan apapun gitu. Mmm. Ya kan, berdasarkan kelasnya, berdasarkan usia, Usia. berdasarkan, abilitas disabilitasnya, orientasi seksualnya, gendernya gitu. Mhm. Lalu kalau kita bicara feminisme, ternyata kita nggak cukup cuma bicara perempuan aja gitu. Mhm. Ternyata kita nggak cukup bicara soal gender aja gitu. Gender itu berinterseksi, makanya kita sebut interseksional ya, Interseksional, betul. feminism, ya. Gender itu nggak bisa gitu, kita melihat cuman, oh dia karena perempuannya. Coba lihat lain, sosial kategori yang lain, kategori sosial yang sorry saya ngomong suka kebalik-balik ya Mhm. dari bahasa Inggris. Jadi kategori sosial yang lain atau sistem dominasi lain yang ada dalam masyarakat. Tidak hanya patriarkisme, tidak hanya, misalnya misoginisme ya, Mhm. seksisme, Iya. tapi juga ada heteronormativisme kan. Ada fobia Mmm. lain, ada Islamofobia, ada Kristenofobia, Iya mungkin iya. ada, aliran kepercayaan atau penghayat Mhm kepercayaan ya, mhm. fobia terhadap penghayat kepercayaan. Kelihatan Di itu. Yogyakarta banyak kan Iya ya iya penghayat iya iya. kepercayaan, di Jawa gitu, tapi masih belum diakui kan. Mhm. Agama juga begitu, agama minoritas gitu. Kemudian, disabilitas, orientasi seksual. Jadi feminisme ini, melihat gitu ya, bahwa kita perlu mentransformasi, ada transformasi sosial gitu yang perlu kita lakukan gitu. Mmm. Supaya apa? Supaya ada, kesetaraan, supaya orang-orang yang tadinya termarginalkan, terpinggirkan gitu, Mhm. terdiskriminasi dalam pusaran gitu ya, entah itu, pengetahuan gitu. Mereka kan ditolak, di-reject sebagai produser pengetahuan karena dianggap tidak otoritatif gitu ya. Seperti Mmm. misalnya pekerja seks gitu ya, Iya transgender iya. gitu, teman-teman gay dan lesbian gitu ya, apa, mmm ibu rumah tangga misalnya, katakan seperti itu. Karena mereka direndahkan, tidak dianggap suaranya, Mhm mhm. pengetahuannya, pengalamannya tidak dianggap. Nah, di Lestalk ini, kami, berkeyakinan bahwa semua orang adalah produser pengetahuan. Itu yang Mmm. pertama, Iya. siapapun bisa, Siapa pun membuat bisa pengetahuan. membuat pengetahuan. Ya, siapapun, isu apapun adalah isu feminisme, Mhm. gitu. Nah, jadi feminisme adalah bergerak bersama, baik secara individu maupun kolektif, Kolektif. gitu Mas. Ya. Dan, satu lagi yang saya mungkin sebelum saya lupa adalah kami berusaha menjembatani ya antara aktivisme dengan, akademia, dengan, Mmm. akademisi. Jadi kami beruntung, kami mengalami itu semua keduanya, kami adalah Aktivis aktivis, dan kami juga akademis. akademisi. Mhm mhm. Jadi kami mengerti gitu ya Iya. bagaimana dunia ini dan, kami mengupayakan agar pengetahuan, produksi pengetahuan feminis itu tidak segregatif tapi integratif. Jadi mengintegrasikan gitu ya, apa ya, menjembatani gap antara akademisi dengan aktivis atau aktivisme. Aktivis. Mhm. Dan survivors, victims gitu ya, korban, survivor adalah bagian dari itu. Bagian dari jadi ada di tengah-tengah gitu antara Mhm aktivis mhm. gitu ya, akademisi dan Akademisi. korban atau survivor nih ada di sini. Pendamping-pendampingnya juga ada di sini. Jadi Mhm kita mhm. secara bersama-sama gitu loh memainstream-kan pengetahuan feminis ini yang tidak boleh mengeksklud siapapun. Kadang-kadang gini Mas Beni, Mhm. kita sering ngomongin GETSI atau GESI ya Mas Beni ya. Jadi itu kan sebenarnya dari konsep, DEI, Diversity, Inclusion, and Equality yang ada di luar gitu, Iya. di Amerika. Tetapi di Indonesia itu salah kaprah diterjemahkan ya Mas Beni. Mmm. Diterjemahkannya hanya sekedar menginclude disabilitas menjadi inklusif, tapi Inklusif. kemudian menendang LGBTIQ gitu kan, tidak bisa menerima, Mmm. menolak, ditolak. Jadi disabilitas supaya inklusif, tapi mengeksklusi kelompok LGBTIQ. LGBT ya. Gitu Ini. Mas, itu Ya yang ya. saya bilang itu belum sepenuhnya, belum feminis yang komprehensif gitu. Nah itu yang Di kita ya, ya ini di masih Indonesia Mas mhm seperti itu. mhm. Jadi ini perjuangan yang panjang, Mbak Betul, Mira. panjang Masih banyak panjang PR banget. untuk Betul, dalam tanda kutip menjadikan kita ini semua setara berpengetahuan betul. feminis ini kan, Yes, yaitu ibu mhm rumah mhm. tangga, LGBT, Semua everybody setara. semua. Anda berhak mendapatkan Ya, perlakuan yang dalam tanda betul kutip manusiawi tadi, human being itu kan. betul. Itu dia. Iya. Nah, Mas Farid gimana ya, apa langkah-langkah yang atau isu-isu apa sih yang sering diangkat ini berpengetahuan feminis ini, Mas Farid? Iya. Eee, Pertama terkait, feminisme yang tadi Mas Benny tanyakan dulu Mhm kali ya. mhm. Eee, Memang feminisme itu udah
kadung kalau bahasa Jawanya, kadung jadi bahasa dan dalam tanda kutip informasi dan pengetahuan yang sangat populer gitu ya. Iya. Jadi semua orang udah terekspos dengan kata feminisme ini. Cuma masalahnya exposure terhadap kata feminisme Feminisme ini ini. tidak selalu linear dengan pemahaman dan pengetahuan yang valid dan akurat tentang feminisme itu sendiri. Makanya tadi ada asumsi atau pemahaman feminisme adalah feminin gitu ya, hanya untuk perempuan, hanya sangat asosiasinya dengan keperempuanan misalnya seperti itu. Atau feminisme juga punya asumsikan sebagai kelompok diisi oleh orang-orang yang suka marah, perempuan-perempuan suka marah, dulu sering kayak gitu ya. Mbak Ira enggak marah. Enggak ya. Makanya Enggak. iya seperti itu. Jadi banyak sekali misunderstanding dan kesalahpahaman terkait feminisme itu. Nah, Let's Talk hadir salah satunya, dan beberapa kesalahpahaman itu juga selain mendestruksi agenda-agenda dan prinsip-prinsip feminisme, yang paling penting juga yang saya bilang membuat pembicaraan kita tentang feminisme itu stagnan gitu ya. Jadi lagi-lagi feminisme cuma dibicarakan tentang perempuan, tentang femininitas, tentang perempuan yang marah, ya seperti itu aja gitu. Kotaknya cuma itu aja yang diubek-ubek ya. Padahal ketika dibongkar, nanti mungkin Ira bisa jelasin bahwa ternyata isu feminisme itu nggak terbatas gitu loh. Semua bisa jadi isu feminis dengan pendekatan feminis, dengan analisis feminis, dengan framework feminis seperti itu. Nah, Let's Talk berusaha untuk, kalau kita istilahnya upgrading the feminist discourse gitu ya. Jadi mengupgrade pembicaraan kita tentang feminisme supaya nggak itu aja gitu loh. Masih banyak sekali isu feminisme yang kita bilang nggak terbatas itu. Kalau kita punya metodologi feminis, maka semua isu bisa jadi isu feminis. Kalau kita punya kemampuan kritis dan analisis terkait feminisme, maka semua hal bisa dianalisis dengan pendekatan feminis, dan itu menjadi sumbangan feminisme itu sendiri kayak gitu. Jadi salah satunya itu sebenarnya. Jangan ngomongin feminisme yang itu terus gitu loh. Sangat banyak. Ini cowok kok ngurusin feminis gitu kan. Iya seperti itu. Ini lihat banyak juga gitu loh. Ya kalau dianalisis jadinya kenapa misalkan saya yang laki-laki juga terlibat di isu-isu feminis gitu ya. Dan bukan hanya kenapa, tapi efeknya apa terhadap feminisme itu sendiri misalnya gitu. Dan itu juga jadi pembicaraan panjang. Kalau lagi-lagi kalau aspek yang dibicarakannya adalah aspek pengetahuannya, aspek argumennya, aspek reasonnya gitu ya, maka nggak ada habisnya kayak gitu. Bahkan ketika kita udah dianggap feminis garda depan sekalipun gitu ya, yang sudah bertahun-tahun di situ, kita masih boleh dipertanyakan gitu, pendapat kita. Mungkin walaupun udah bertahun-tahun mendedikasikan diri di feminisme, kita bukan orang yang bisa terus-menerus bisa menjaga diri sebagai feminis misalnya gitu ya. Makanya terus ada celah untuk dipertanyakan seperti itu. Misalnya kayak saya gitu, laki-laki terlibat di isu feminis cukup lama. Implikasinya buat saya apa? Implikasinya di relasi dengan pasangan seperti apa? Apakah selalu benar gitu loh? Kalau kita udah mengklaim dan terlibat di feminisme, maka otomatis kesehariannya juga merefleksikan feminis. Jalurnya gitu. Bener gitu. Iya, apa implikasinya juga buat gagasan-gagasan feminisme di Indonesia misalnya kayak gitu. Apakah justru tidak merebut feminisme yang selama ini sudah diperjuangkan perempuan, dan kemudian laki-laki muncul, akhirnya laki-lakinya yang menonjol, oh ini ada laki-laki feminis nih, lebih bagus daripada perempuan-perempuan yang selama ini berjuang di isu feminisme yang udah lama misalnya kayak gitu. Padahal dia baru slup gitu aja gitu. Misalkan hal kayak gitu. Itu mungkin yang penting. Kenapa Let's Talk benar-benar menekankan pentingnya agenda pengetahuan itu. Ini karena gini Mas Beni, kalau boleh nambahin sedikit. Kadang orang kalau bicara feminisme itu, feminisme itu teori gitu ya. Teori-teori besar gitu kan. Orang bicara soal feminis liberal, feminis radikal gitu. Jadi sepertinya feminisme itu tidak membumi gitu. Ya kan? Jadi dia berada di awang-awang gitu. Nah padahal enggak. Feminisme itu adalah kita. Semua kita adalah bagian dari pengetahuan feminis, berpengalaman feminis. Ada relasi kuasa ya. Relasi kuasa itu bagian dari feminisme. Dan tadi Farid menyontohkan tadi, kalau kita sudah mengamalkan, sudah percaya, mengamalkan, menyiarkan. Karena banyak loh Mas Beni orang yang mengaku feminis nih, mendeklar. Tapi lihat di rumah tangganya. Misalnya tidak mencerminkan, tidak mengaplikasikan ajaran-ajaran atau nilai-nilai feminisme. Misalnya ke pekerja rumah tangga.
Ini undang-undangnya, RUU-nya belum disahkan loh 20 tahun ya. Nah itu bagaimana seorang feminis dalam rumah tangga misalnya ya, dalam keluarga memperlakukan pekerja rumah tangganya, supirnya misalnya, atau suaminya, anaknya, atau si suaminya memperlakukan istrinya, pekerja rumah tangganya, orang tuanya, anaknya gitu ya. Nah itu juga bagian dari yang harus kita kritisi sebagai seorang feminis. Kalau kita percaya semua setara, semua punya hak yang sama, kita perlakukan gitu semua orang. Itu sih yang saya pikir yang penting ya Iya iya. dari ajaran feminisme itu. Jadi kita harus melaksanakan kan Betul, ajaran-ajaran itu. Tidak hanya betul. kita melakukan feminis, tapi ya tadi sudah dicontohkan Mhm, terhadap pekerja rumah tangga kita malah dalam tanda kutip semena-mena mhm. atau ya ini grade-nya di bawah saya. Kan jadi oh gini Iya, Heeh, betul. I'm heeh. the boss gitu kan Heeh, jadi ya. heeh. Ada Nah, kelas. Iya, iya kan padahal kan ya di isu feminis kan ini tidak boleh kan seperti itu iya, Mbak tidak boleh Mbak ada Ira ya. patron klien Hmm. hierarki, hubungan hierarki atau master servant ya. Relationship itu kan nggak boleh ada gitu. Relasi kuasa itu yang harus dibongkar gitu. Dan pengetahuan-pengetahuan dari pinggiran ini harus di-mainstream-kan. Yang mainstream ini harus ya mencoba gitu ya. Jadi kita mendisentering gitu ya apa yang mainstream. Seperti feminis Jakarta gitu misalnya. Ini yang Jakarta. kita sebut kolonialisme. Kolonialisme feminis ya dalam pengetahuan feminis atau feminisme gitu. Jadi orang yang ada di lokal gitu ya, entah misalnya ada di Gunung Kidul, misalnya Iya, ada iya. di Sumba sana, di desa Sumba yang ya. jauh gitu ya di Papua. Itu juga harus dianggap sebagai bagian dari produksi pengetahuan feminis. Mereka adalah feminis juga gitu. Ini makanya kita sebut transformatif, interseksional gitu ya, yang plural gitu, yang inklusif Inklusif gitu itu ya. kira-kira. Jadi kita ingin menciptakan ruang aman gitu Mas Bani kira-kira. Ruang aman Jadi berpengetahuan feminis yang feminis tidak itu. eksklusif gitu Nah bagi ini banyak golongan. PR-nya menjadi tidak eksklusif itu Pak. Jadi apa saja yang sudah dilakukan ataupun kegiatan-kegiatan dari teman-teman Lestalk ini Mbak Ira, Mas Farid ini. Mau duluan? Mas Farid ya. Iya, kuncinya emang mengandaikan atau meyakini bahwa feminisme itu tidak tunggal, Tidak tunggal. tapi beragam, tidak hanya sentralistis di Jakarta atau di lembaga pendidikan atau di NGO atau di kota-kota besar. Feminisme itu menyebar, istilahnya Mbak Intan dari Sekolah Pemikiran Perempuan itu trans archipelagic feminism gitu ya. Jadi feminisme yang menyebar di antara pulau-pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Ini ya menyatu di kita. Persoalannya beda-beda gitu Iya. ya. Ada persoalan lingkungan, adat, ada persoalan eksploitasi pertanian dan seterusnya seperti itu. Ada persoalan budaya patriarkal seperti kawin tangkap, perkawinan anak, normalisasi kekerasan terhadap perempuan di keluarga misalnya kayak gitu. Hal seperti itu menyebar di mana-mana seperti itu. Jadi sekali lagi sangat penting untuk memahami dan meyakini bahwa feminisme Indonesia itu tidak tunggal, tapi beragam. Kalau kita meyakini itu, otomatis konsekuensinya adalah memberi ruang pada semua bentuk feminisme dan pemikiran feminisme itu sendiri. Itulah landasan berpikir inklusif itu. Jadi kalau Ira tadi melampaui kelas juga. Jadi pikiran, jadi kita mendekonstruksi konsep otoritas berpengetahuan. Jadi pengetahuan itu enggak hanya otoritas bagi kelompok tertentu saja, misalkan yang udah sekolah tinggi atau feminisme yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di situ, tapi semua orang punya kesempatan untuk menyuarakan dan mengekspresikan pemikirannya seperti itu. Itu yang paling penting saya pikir, pemahaman tentang agenda feminisme yang menolak eksklusivitas itu. Memahami bahwa feminisme itu plural. Makanya kita selalu kalau menulis dalam bahasa Inggris itu feminism pakai S gitu ya, feminism kayak gitu. Walaupun diterjemahkan ke Indonesia jadi feminisme agak susah kayak gitu, tapi kita terjemahkan aja feminisme yang beragam seperti itu. Konsekuensi memahami feminisme yang beragam adalah kita juga harus memberi ruang untuk semua terakomodasi dalam proses yang kita bangun itu. Itulah prinsip inklusivitas. Banyak orang mungkin agak kalau bahasa Indonesia zaman dulu itu keki gitu loh Mas. Jadi agak nggak enak kalau dengar kata-kata inklusif karena tadi Ira bilang DEI, tapi juga diadopsi oleh lembaga-lembaga internasional gitu ya, yang membuat
sisi politiknya mungkin hilang gitu loh. Tapi kita percaya Hmm. memang seharusnya kalau basis prinsipnya bahwa feminisme adalah plural, maka inklusivitas itu adalah jalan politis gitu Jalan yang harus politis, ya. harus dibangun supaya semua suara, semua ekspresi, semua kontribusi, semua pemikiran itu bisa punya kesempatan untuk tersalurkan seperti itu atau tersuarakan seperti itu. Jadi itu yang menurut kita paling penting. Ya, Mengapa fondasi untuk mendobrak eksklusivitas feminisme di Indonesia itu. Dan tentu ini bukan hal yang mudah juga kan, Mbak Ira. Tentu kan pernah menghadapi tantangan atau hambatan, Mbak Ira seperti apa nih Pak selama ini? Tantangan di Let's Talk ya. Iya, Let's Talk kita. Kalau dari Let's Talk-nya. Jadi soal sumber daya ya, sumber daya, komitmen, dedikasi gitu ya. Pertama karena memang Let's Talk ini kan volunteerisme ya. Volunteerisme pro bono selama 5 tahun ini kita berdua self funded gitu. Dan kita membiayai Let's Talk karena pro bono itu atau volunteerisme itu dalam artian kita berbagi sumber daya. Jadi termasuk misalnya narasumber, moderator, apa yang kalian bisa sumbangkan, kontribusikan ke Let's Talk gitu. Nah kita tidak membayar gitu ya mereka gitu. Tetapi ada beberapa mungkin yang kita berikan pengganti kuota gitu. Nah dari mulai edisi pertama sampai kita punya program talk show namanya. Talk show itu signature-nya Let's Talk gitu. Kita buat research questions-nya, kita research dulu nih. Kita riset, kemudian kita buat jadi kita melakukan etnografi feminis gitu. Jadi kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapat tadi S2 S3 ya. Lalu kita gabungkan dengan aktivisme. Jadi latar belakang narasumbernya kan beragam nih ya. Betul. Jadi bukan hanya akademis saja, tapi bisa pendamping, tapi bisa yang melakukan advokasi gitu ya. Dan juga bisa survivornya itu sendiri gitu. Nah ini bagian dari inklusivisme gitu. Inklusivisme itu adalah salah satunya menyediakan juru bahasa isyarat Mas. Jadi sejak talk show pertama sampai 4 tahun tuh kita bisa membiayai sendiri lah gitu. Pengganti kuota bukan honor. Kalau honor itu terlalu besar kita tidak sanggup ya. Artinya kita juga menganggap bahwa mereka juga berkontribusi dan pro bono gitu. Mereka bervolunteer ya. Semua kita bervolunteer termasuk satu signature kegiatannya Let's Talk yang paling besar gitu, paling saya pikir ini juga bersejarah gitu ya. Adalah Kartini Conference, Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism. Pakai S. Sudah ini tahun ketiga kita bekerja sama tahun ketiga ini kita bekerja sama dengan Mitra Wacana dan Kalyana Mitra gitu, dan ini dilaksanakan bulan September nanti. September tanggal 14 sampai 21. Jadi seminggu penuh dan itu banyak sekali yang mengirimkan abstrak. Nah, apalagi bagian dari inklusivisme tidak bayar Mas. Kalau konferensi itu ya pengalaman kita, konferensi itu bayarnya mahal Mas. Mahal banget gitu. Kalau apalagi kalau di luar negeri ya, wah itu mahal banget. Di Indonesia juga mahal banget. Ini gratis. Online supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di desa di sana, di Papua, di Aceh, di Lombok, di Sumba itu bisa ikut. Semua orang yang ada di negara lain juga bisa ikut. Jadi yang penting punya kuota internet, ikut kita. Kalau butuh JBI kita siapkan. Kita di beberapa sesi misalnya keynote speech gitu ya, ada plenary session, kita menyediakan JBI. Itu komitmen kita. Itu live streaming di YouTube, YouTube Let's Talk gitu. Nah, untuk sesi paralel sessionnya memang kita tidak bisa menyediakan JBI ya, karena itu kan memang terbatas gitu orang-orangnya yang dia harus mendaftar dulu gitu. Jadi meskipun gratis harus mendaftar. Lalu apalagi bahasa Indonesia Mas. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa orang-orang daerah banyak yang nggak nyaman kalau kita bahasa Inggris? Akhirnya kita buat ini salah satu komitmen kita terhadap dekolonisasi pengetahuan feminis. Jadi tidak menggunakan bahasa Inggris. Tidak menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kadang itu bagian dari dekolonisasi tadi, menolak kolonialisme feminisme yang biasanya di Indonesia meskipun konferensinya gitu ya, konferensinya itu diikuti orang Indonesia, bahasanya bahasa Inggris padahal orang Indonesia semua, udah itu bayar mahal lagi. Kalau kita enggak, bahasa Indonesia, yuk bahasa Indonesia, kita punya bahasa sendiri gitu ya, kita punya pengetahuan lokal. Kalau enggak nanti orang-orang yang lokal di grassroots ini enggak bisa menyuarakan Mas, enggak ikut konferensi karena pakai bahasa Inggris.
Saya Nggak bisa bahasa inklusif kan? Inggris kok, Nggak inklusif kan mendingan nggak jadinya. ikut ya Mas Farid. Heeh, Males. malah kadang-kadang ada satu panel yang Heeh. di organisasi orang Jogja misalnya, Iya, mereka malah jadi ngomong Jawa Mas. Jadi ngomong lokal gitu. Heeh, heeh. Jadi itu bagian dari komitmen kita, komitmen Mhm, dedikasi. Nah, tantangan lainnya apa? Ya itu sumber daya tadi ya, kemudian kita tidak punya sumber dana ya Mas ya. Mhm. Itu kemudian adalah kondisi sosial politik di Mhm. Indonesia yang tidak mendukung. Mhm. Tadi sudah dibicarakan Farid ya, sudah disampaikan Iya, bahwa iya. membicarakan isu-isu yang tabu dan kontroversial itu sering dikriminalisasi. Kami sering diserang Sering diserang di ya. Zoom gitu, di YouTube misalnya ya. Oh, sering di Karena kami komen-komen gitu juga ya? iya, sering malah website kami diserang dan sekarang nggak bisa lagi. Wah. Ya, kami kan sering banget itu menyuarakan gitu ya, Mhm. menulis tulisan-tulisan tentang misalnya LGBTIQ, kekerasan seksual gitu. Nah, isu-isu itu pun kalau kami diskusikan, kami diserang di YouTube gitu. YouTube itu Oh, pernah diserang dan nggak bisa diakses lagi. Nah, website kami diserang dan sampai sekarang kami nggak bisa belum lagi, recovery ya? nggak bisa. Waduh. Nah, itu tantangan kita, Mhm. berat banget gitu. Mhm, Jadi kami dituduh macam-macam gitu ya dengan Iya, serangan, ini tapi pro ini. betul. Atau bermaksud melegalkan. Iya, atau begitu pokoknya serangan-serangan gitu. Apalagi kami berdua ini kan lulusan UIN Jakarta Ah, gitu iya, ya, iya. UIN Syarif Hidayatullah Syarif Jakarta. Hidayatullah. Betul. Jadi serangan kadang-kadang dari kawan-kawan sendiri juga, Mas. Kok kayak gini sih? Mhm. Kamu kok Ini kayak dia gini sih? Farid dulu dari pesantren lama ya, di Oh. Ciamis gitu. Jadi serangan juga dari kawan-kawan semua gitu. Nah, terus sesama feminis juga kan ini jadi kita ingin sebenarnya menguatkan gitu feminisme gitu ya. Jadi feminisme jangan eksklusif gitu loh intinya. Jadi kita yuk sama-sama feminisme kita ini kita rangkul semua pihak. Jadi jangan pilih-pilih perempuan aja deh, disabilitas aja deh, jangan begitu. Tapi semuanya semua pihak. harus dirangkul, Iya, yang iya, terutama iya. yang minoritas ya, Iya, yang yang minoritas. penghayat kepercayaan, yang pekerja seks gitu ya, yang transgender, LGBTIQ, disabilitas tuh kita semuanya kita rangkul. Semua Jangan tebang pilih gitu, apa Tebang bahasanya pilih. tebang pilih, Tebang pilih. Tebang Jangan, pilih. tebang pilih ya. jangan tebang Masih pilih ingat atau, saya tuh bahasa Indonesianya tebang pilih. atau Jangan tebang pilih karena feminisme bukan KPK. oh gitu ya. Jangan Gitu. tebang pilih supaya kalau mau menciptakan ruang aman ya untuk semuanya kan. Betul, Tidak betul. tidak hanya Nyaman dan aman. tidak hanya untuk golongan A atau B. Wah, ini Betul. saya feminis tapi untuk golongan B saja Jangan, yang A enggak ikut. Jadi kan A sampai Z ya harus terwadahi Betul, tadi kan, betul. mau golongan apa, Semaksimal kaum mungkin. apa. Pokoknya Iya, iya. sampai semana gitu kemampuan kita ya, hmm. sebatas apa. Karena kan kadang-kadang yang ideal itu kita juga tidak mengatakan ya Mas ya, kalau Iya, kita iya. sudah benar-benar inklusif gitu. Tapi kita menuju ke arah sana Menuju gitu ke ya. arah inklusif. Paling tidak berapa persennya lah gitu. Enggak, karena yang ideal ini kadang-kadang kan memang di lapangannya itu tidak selalu gitu ya ideal. Dia bertemu realitas, Betul, dia betul berdialektika dengan tantangan, dengan sumber daya yang ada, dengan keterbatasan kita, Iya. keterbatasan waktu, energi yang diajak kolaborasi, dana juga atau Dana finansial juga, kan ya. iya, iya. Nah, itu mungkin tantangan yang kita hadapi selain tadi secara sosial, ekonomi, politik negara yang tidak mendukung kita untuk kebebasan berekspresi yang Kebebasan sudah dibicarakan berekspresi ya. Farid ya. Berserikat, berekspresi, berpikir, apalagi kalau kita udah ngomongin seksualitas gitu. Wah, ini Udah. ada gerakan apa ya? Nah, gerakan-gerakan betul. Ya kan, Mas? Iya, Padahal kan kita berserikat berkumpul betul. dilindungi undang-undang Dilindungi loh harusnya. undang-undang. Ya kan? Tapi Iya. ketika kita mau berkumpul atau membahas sesuatu, ini jadinya Iya. tudingannya macam-macam. Hak-hak gitu kita juga dilindungi kan oleh undang-undang HAM, ya Hmm. kan? Tapi persoalannya banyak sekali kekerasan seksual terhadap yang terjadi gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kita punya undang-undangnya Iya, gitu. ada Kita punya undang-undangnya di HAM juga begitu, tapi ya itu. Ya. Masih susah. Belum Masih terwujud 100%. panjang ya. Masih jalan panjang. Jalan panjang. Ya. Baik, ini sudah 13.52 sahabat sonora, nanti kita akan kembali setelah rekaman siri berikut ini dan nanti apa harapannya ke depan, apa saja yang akan dilakukan Let's Talk bersama Mbak Ira dan Mas Farid. Kita kembali setelah pesan berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat Sonora. Ini talkshow spesial bersama Mitra Wacana dan Let's Talk ya. Jalan panjang Let's Talk menguatkan ruang aman berpengetahuan feminis. Ini bersama narasumber pendiri dan juga koordinator Let's Talk ini Mbak Diah Irawati, dan juga pendiri Let's Talk ini bersama Mas Farid Mustaqim. Nah, Mbak Ira, Mas Farid, ini PR apa lagi yang masih dikerjakan oleh Let's Talk ini, Mbak Ira? Iya, sesuai dengan tema kita kali ini ya. Jadi masih, jalan panjang Jalan gitu. Nah, panjang. kalau Let's Talk ini kan masih balita ya, 5 tahun kan? 5 tahun ini 2 ya. Agustus ulang tahun Oh, 2 anniversary-nya. Agustus, 2 bentar lagi ulang tahun. Agustus, bentar lagi 5 tahun gitu. Kita akan ada, kegiatan nanti, tentang pengetahuan feminis, interseksinya dengan seksualitas gitu dan Ya. gender. Apa PR kita ya gitu, banyak banget Mas gitu ya. Pertama tentu, komitmen ya, komitmen kita, komitmen dedikasi gitu, concern kita yang harus terus dikuatkan gitu, dikuatkan dan harus terus berjejaring ya, Ya. berkolaborasi dengan banyak pihak gitu. Jadi Let's Talk ini sering sekali berkolaborasi dengan lembaga yang bukan lembaga feminis Mas. Oh, malah Sering sekali. sering sekali ya. Disabilitas, dari awal kita Disabilitas. ajak misalnya orang tua dengan anak sindroma Down gitu, Down syndrome, Down syndrome itu. ibu, orang tua, ibu dan ayah gitu ya, atau orang tua dengan anak autis gitu, autistik gitu misalnya, atau, banyak, atau ibu rumah tangga gitu, atau pekerja seni gitu ya, atau siapapun yang kita, undang yang lembaga-lembaga yang memang tidak punya keterkaitan sama sekali, tidak punya pengetahuan sama sekali tentang feminisme. Setelah kita ajak berdialog, "Loh ternyata itu pengetahuan feminis ya?" Gitu loh kata mereka. "Ternyata ini ajaran-ajaran feminis ya seperti itu." Ya. Betul, parenting yang seperti ini tuh parenting feminis ya gitu. Oh. Akhirnya itu yang kita lakukan selama ini Mas. Jadi sering sekali kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang bukan lembaga feminis, meskipun banyak juga dengan lembaga feminis ya. Iya. Akhirnya mereka sadar bahwa, oh jadi kita ini feminis gitu loh Mas. Bareng-bareng, jadi saya ini bapak atau suami yang feminis, betul gitu. Ajarannya itu adalah kesetaraan, menganggap manusia ya sebagai manusia yang punya hak yang sama gitu ya. Tidak peduli latar belakangnya apa gitu. Lalu terus menguatkan ruang aman ya dan nyaman yang tidak eksklusif tadi Mas, buat siapapun. Lalu secara struktural kita terus mengadvokasi negara gitu ya, pemerintah untuk membuat ruang atau space. Jadi space itu bukan ruangan tapi ruang-ruang yang aman dan nyaman untuk kita bertukar pikiran, supaya apa? Supaya tadi Farid bilang kebebasan berekspresi kita, bersuara kita jangan dikekang gitu. Tidak boleh, itu melanggar hak asasi manusia. Kita mau ngomong tentang apapun gitu ya, isu apapun yang kontroversial sekalipun, tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh dijudge, tidak boleh ada judgement gitu ya. Apalagi, "Oh kamu lesbian, kamu gay gitu ya, kamu transgender misalnya, kamu pekerja seks gitu ya misalnya." Mendiskreditkan juga ya. Betul, betul. Makanya kenapa untuk menciptakan ruang aman kadang-kadang karena di Indonesia ini kondisinya masih mengkriminalisasi Mas, LGBTIQ, sering juga kita tidak menampakkan video di Zoom gitu untuk menjaga, karena seperti kasus di Makassar gitu ya, karena sering diserang gitu, akhirnya kami juga jangan menampakkan karena nanti akan diserang gitu. Jadi harus melihat kondisi lokal juga gitu. Jadi tidak perlu atas nama, tidak boleh juga atas nama visibilitas gitu ya, ruang yang nyaman yang memproduksi pengetahuan feminis, tapi kemudian kita membahayakan orang lain gitu, membahayakan mereka, karena mereka masih dikriminalisasi gitu. Nah tapi produksi pengetahuannya penting gitu. Itu. Nah kemudian menguatkan advokasi, kerja-kerja advokasi juga PR-nya ke depan. Jadi bagaimana supaya para akademisi, aktivis gitu kerjasama bareng-bareng yuk gitu. Jadi ini produksi pengetahuan ini kerjanya teman-teman di LSM juga, teman-teman pendampingan juga, teman-teman di radio ini juga misalnya ya. Jadi yuk sama-sama kita bangun fondasi pengetahuan feminis yang memang interseksional, dekolonial, plural, inklusif dan benar-benar menghargai manusia sebagai manusia. Jadi itu sih kira-kira PR ke depannya ya, dan masih terus kita bertransformasi, berdialektika gitu ya Mas, dan mengajak orang, merangkul berbagai macam orang dari kelompok yang berbeda gitu, beragam-ragam dan beragam berbeda gitu ya, dan untuk ya menuju tadi feminisme yang transformatif gitu. Mungkin Farid bisa menambahkan. Iya, sedikit aja karena waktunya udah mau habis. Tadi Ira bicara tentang feminisme dekolonial gitu ya.
salah satu yang inti adalah mentransformasi feminisme yang mungkin elitis gitu loh, Mas, termasuk Elitis. dalam berpengetahuan, Ya. juga dalam beraktivisme gitu ya, dalam Mhm. gerakan politiknya. Jadi seakan-akan ada hierarki dalam gerakan feminisme, bahwa feminisme itu eksklusif hanya mereka yang sudah lama di feminis, hanya mereka yang sudah menjadi peneliti feminisme lama misalnya kayak gitu. Otoritas pengetahuan feminisme itu hanya ada di segelintir orang misalnya kayak gitu. Dan mereka mengklaim sebagai kelompok yang punya otoritas untuk melakukan itu, tapi juga ada problem. Salah satu implikasi yang sering kita tidak rasakan, feminisme yang elitis itu juga menghadirkan semacam perasaan nggak confident gitu loh di kalangan orang yang selama ini merasa nggak educated lah, merasa baru di feminisme lah, merasa feminisme saya kok di pinggiran, misalkan tadi Ira bilang di Papua, di Sumba misalnya kayak jauh gitu. dari Jakarta Jauh gitu dari kan. Jakarta yang pusat peradaban lah bilang seperti itu, pusat pengetahuan. Jadi kita ingin mendobrak feminisme elitis itu, di mana orang bisa siapapun gitu ya, yang elit merasa bisa hadir di ruang yang sama dengan mereka yang mungkin di pinggiran gitu ya, dan itu sudah terbangun. Forum-forum kita biasa menghadirkan guru besar yang sudah tenar, bareng berbicara tentang KDRT dengan mereka yang menjadi korban, ibu rumah tangga yang menjadi korban, dan itu biasa, dan kita senang karena ada pertemuan seperti itu. Justru itu yang pengen kita bangun. Tentu tidak mudah gitu loh ya. Tapi itu kalau ini dibilang PR, ini PR yang harus kita bangun terus untuk membuat feminisme itu nggak elitis, karena poin dari feminisme yang non kolonial itu adalah feminisme yang nggak elitis tadi, yang tidak merasa ada segelintir orang yang punya otoritas untuk mengklaim paling feminis, tapi juga orang-orang yang di pinggiran yang juga mulai confident gitu mulai percaya diri bahwa saya adalah bagian dari feminisme termasuk aspek pengetahuannya itu. Mungkin itu sih. Termasuk yang newbie, misalnya saya newbie gitu. Boleh enggak sih? Iya, takut loh Mbak Ira, waduh. Iya. Newbie kalau udah 10 tahun kan jadi old juga kan. Iya. Jadi kita merangkul juga orang-orang muda gitu ya. Gen Z ya, Alpha malah ya, yang Alpha sekarang gitu. Nah, ini kalau mau bergabung atau nanti bisa mengikuti acaranya melalui apa, atau ada alamat atau kontak ke mana Mbak Ira? Iya, ada di akun-akun sosial medianya Let's Talk. Kita punya X ya, Twitter, kita punya Facebook, kemudian kita juga punya kanal YouTube Let's Talk yang sekarang 1.100-an kalau nggak salah subscribernya, dan sudah ada 300-an lebih video yang kita unggah gitu. Jadi semua kegiatan Let's Talk kita punya dokumentasinya, Mas. Jadi orang kalau mau tahu tren feminisme di Indonesia cukup lihat YouTube-nya Let's Talk, pelajari di situ. Termasuk konferensi feminisme yang kita gagas. Jadi ini kita kan annual ya, tahunan gitu. Jadi tahunan konferensi feminisme Indonesia gitu ya. Yang tadi yang lokal, yang masih ada lokal di mana, ada di Jogja juga feminisnya macam-macam kan. Nah itu yang kita tonjolkan gitu loh, di daerah di mana gitu, di NTT sana, di NTB gitu ya, di Aceh. Nah itu jadi nanti bisa ke Facebooknya, bisa ke Instagram kita punya juga. Instagram Let's Talk Sexualities _sexualities bisa. Kemudian ada, jadi kita memanfaatkan semua sosial media nih Mas Beni dan kawan-kawan. Jadi IG juga, live di Facebook juga gitu, live di YouTube seperti podcast. Tadi pagi baru podcast kita tadi dengan Rifka Anissa dan Mitra Wacana kita kerjasama. Nah kemudian kita punya beberapa program, ada Feminist Book on Facebook, kita ada punya program Feminist Thesis and Dissertation Talk. Jadi kalau teman-teman dimanapun gitu ya, kawan-kawan berada di Yogyakarta atau dimanapun, ingin sekali bukunya kita promosikan nih Mas, buku tentang feminisme yang interseksional tadi ya Mas ya. Jadi mau siapapun penulisnya, laki-laki, perempuan, transgender atau siapapun, yang penting isinya adalah isu marginal, tentang kelompok marginal dan minoritas. Betul, gender juga tidak hanya dua, tidak hanya perempuan dan laki-laki, kita mengakui gender yang beragam. Silakan kontak Let's Talk, kita nanti promosikan bukunya, kita diskusikan bukunya, kita cari penanggap atau pembahas gitu, gratis. Kalau punya karya, disertasi atau tesis, silakan kontak Let's Talk, kita akan diskusikan, formatnya talk show gitu ya. Kemudian kita juga menyelenggarakan kegiatan workshop penulisan gratis Mas, gratis, publikasi gratis Mas. Pokoknya kita self funded, kita yang membiayai semuanya, publikasi.
Mbak Mhm. Ira dan Mas Farid. Betul, publikasi berarti